Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren, para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun, dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri? Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi, tapi penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan. Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari alias angin matahari menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh, salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang
yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi, tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km. Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda. Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan alih-alih sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jari-jari itu. Untungnya, cincin Saturnus yang menonjol merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji itu juga terjadi di planet-planet tersebut. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter.
Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan massa cincinnya yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan.
Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet Katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Dan bintang juga memiliki unsur-unsur ini, tapi dalam proporsi yang berbeda. Misalnya, kita itu 65% oksigen berdasarkan massa kita, sedangkan unsur yang kita ukur di luar angkasa seperti spektrum bintang punya kurang dari 1% oksigen. Jadi, Merkurius sudah jadi yang terkecil di tata surya kita dalam kategori planet, gak termasuk beberapa benda lain seperti planet Katai Pluto, dan sekarang sepertinya masih menyusut. Ini adalah planet terpadat kedua setelah planet kita, tapi dia makin padat dari waktu ke waktu. Selama ini, para peneliti mengira bumi adalah satu-satunya planet di tata surya kita dengan aktivitas tektonik, dan sekarang kita tahu Merkurius juga aktif secara tektonik. Wahana Messenger berhasil memetakan seluruh planet ini. Para ilmuwan menyadari bahwa planet ini dipenuhi lereng curam, beberapa bentang alamnya mirip tebing, dan karena bentang alam ini relatif kecil, usianya mungkin masih muda. Dan Merkurius masih berkontraksi bahkan sampai 4,5 miliar tahun setelah tata surya kita terbentuk. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus.
Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian,
kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni, dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana, dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi, tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Wah, coba deh lihat ke atas sana. Lagi ada hujan meteor ya. Asik, pasti bakal epic nih. Tapi bohong. Ya udah, gimana kalau mengamati bulan purnama aja? Terakhir kali muncul bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Bulan memantulkan cahayanya langsung ke mata kita karena berseberangan langsung dengan bumi dan segaris lurus dengan matahari. Dengan begini, cahaya matahari bisa menerangi bulan. Muncullah pemandangan malam yang fantastis.
Nah sekarang, coba deh amati bulannya baik-baik. Agak mirip dengan bola salju raksasa yang menggantung di langit malam kan? Sebagian suku asli yang tinggal di dekat kutub utara mungkin juga punya anggapan yang sama. Karena itulah, mereka selalu menyebutnya sebagai snow moon saat bulan terlihat besar dan penuh. Buruan, ambil teleskopmu sekarang juga, karena tanggal 9 dan 10 Maret akan ada 3 planet yang berjajar rapi. Pastinya akan jadi pemandangan yang cantik. Semoga videonya bisa di-upload tepat waktu ya. Dari atas ke bawah akan terlihat Jupiter, lalu Saturnus, dan nggak ketinggalan juga ada Merkurius. Kemungkinan kamu juga akan melihat detail dari ketiga planet ini, tergantung dari kualitas teleskopmu sih, kalaupun kamu punya. Tinggal puter ini, puter itu, lalu tada! Ada planet lainnya juga. Kelihatan jelas banget, seolah jarak masing-masing planet nggak sampai ribuan kilometer. Tapi nggak cuma itu aja, semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah mantap, nggak perlu pakai teleskop dong. Ya, tapi kamu cuma akan melihatnya seperti 3 bola putih yang berjejer di langit luas. Tetap aja epic, ya kan? Arahkan pandanganmu ke tenggara sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Wah, ketiganya sudah kongko aja tuh. Mandi memang menyegarkan ya. Gimana kalau kubantu menyegarkan matamu juga dengan hujan meteor? Udah, simpan dulu teleskopmu ini. Tenang aja, kalau kamu nggak sempat melihat semuanya. Tahun ini akan terjadi beberapa kali kok, dan epicnya lagi, waktu kemunculannya lumayan tersebar. Cek dulu kalendermu, lalu pasang pengingat pada bulan April, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Dalam sebulan bahkan ada loh yang frekuensinya sampai 2 kali. Contohnya bulan Oktober dan November. Pilih saja bulan dan hari yang pas buat kamu. Cek lagi kalendermu. Ingat juga ya, hindari musim hujan kalau kamu ingin menikmati fenomena menakjubkan ini dengan tenang. Dongakkan kepalamu dan tatap langit gelap sepanjang malam. Tunggu aja sampai hujan meteornya muncul. Atau kalau siang harinya kamu harus ngantor, pasang jam alarm aja, biar bisa bangun saat tengah malam. Awas, Merkurius mulai menghantam bumi. Haha, enggak lah. Tenang, planet ini masih ada di posisinya kok. Hanya saja Merkurius akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi pada tanggal 17 Mei. Planet ini akan berada pada elongasi timur maksimumnya, sehingga akan mudah diamati. Sesaat setelah matahari terbenam, arahkan pandanganmu ke ufuk barat dan coba cari planetnya. Peristiwa ini akan terjadi lagi pada tanggal 4 Juli, tapi kamu perlu melihat ke arah timur. Jangan lupa pakai kompas ya. Jarang-jarang kan kamu bisa memandangi Merkurius yang menawan itu, sambil menikmati segelas kopi di pagi buta. Kalau kamu melewatkan peristiwa ini, tenang aja. Coba lagi pada tanggal 14 September dan 25 Oktober. Akan seperti apa ya kalau bulan kehilangan warna putih alaminya? Fenomena ini akan terjadi beberapa hari setelah Merkurius muncul pertama kali sepanjang tahun, yaitu pada tanggal 26 Mei. Pada tanggal tersebut akan terjadi gerhana bulan total. Perlahan, bulan akan mulai terlihat gelap, seolah permukaannya dilumuri cat merah, sampai kemudian warnanya berubah menjadi merah membara seperti ini. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di Samudra Pasifik. Itu pun dengan berlayar, atau di area nan tenang di Asia Timur. Kalau kamu berada di sekitar Tokyo Tower saat peristiwa ini, wah, kamu beruntung banget. Gerhana bulan total ini akan terlihat di seantero Jepang. Atau kalau kamu kebetulan tinggal di kawasan timur Amerika Utara, kamu juga akan mengamati perubahan bulan. Nggak akan berubah wujud jadi serigala sih, kecuali kalau kamu jadi werewolf. Yang berubah cuma warnanya. Masih soal bulan, kamu ingat lubang hitam raksasa kan? Nah, fenomena astronomi yang satu ini juga mirip-mirip dengan lubang hitam. Pada tanggal 10 Juni, yaitu selama gerhana matahari cincin, bulan akan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Saat itulah bulan akan menutupi sebagian besar matahari dan meninggalkan sedikit lengkungan yang bisa kita lihat. Nah, saat peristiwa ini, langit cuma akan memperlihatkan cahaya cincin berukuran besar. Kemungkinan kamu nggak akan bisa melihat bulan di langit sana, karena wujudnya akan sama dengan area di sekitarnya, tanpa warna atau hitam pekat. Cincin yang kamu lihat itu adalah sinar matahari. Oke, mumpung kita masih bahas soal cincin, yang satu ini juga nggak kalah epic. Cincin Saturnus. Planet ini memang super komplit, termasuk planet. Cek, punya cincin, cek. Dan jangan kaget juga dengan fakta ini, punya 82 satelit. Mungkin tiap tahun ada aja satelit baru yang bermunculan ya. Pada tanggal 2 Agustus, Saturnus akan berada pada titik terdekatnya dengan bumi.
dan matahari akan membantu menerangi planet ini. Selain terlihat paling terang sepanjang tahun, Saturnus juga akan muncul sepanjang malam. Saatnya mengeluarkan teleskopmu lagi. Teleskop sedang juga bisa dipakai kok. Itu pun kalau kamu mau melihat cincin dan beberapa satelitnya yang paling terang. Ada juga planet lain yang mendekati bumi, Jupiter. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus. Hampir sama seperti Saturnus yang mendekati bumi. Peristiwa ini juga ditandai dengan matahari yang bersinar terang di permukaan raksasa gas ini. Tapi bedanya, dengan teropong kamu akan bisa melihat 4 satelit terbesarnya. Ya, meskipun cuma berupa titik-titik kecil, kamu jadi tahu rupa yang sebenarnya kan? Masih kepikiran dengan hujan meteor yang tadi kusebutkan di awal ya? Oke, inilah hujan meteor terbaik yang pernah ada, atau disebut sebagai hujan meteor Perseid. Hamparan langit akan terlihat seperti digempur batu menyala dari ketapel raksasa. Selama hujan lebat ini, kamu bahkan bisa mengamati sampai 60 meteor per jam. Sinarnya juga sangat benderang. Lihat tuh, baru aja melintas. Wush! Wah, ada lagi tuh yang nyusul. Tanggal 12 dan 13 Agustus emang paling pas buat rebahan santai di atas rerumputan sambil mengamati langit. Biasanya, selama 2 hari ini, langit malam akan terlihat cerah dan gelap. Cocok banget lah untuk melihat hujan meteor. Kamu pernah lihat bulan yang warnanya kemerahan kan? Peristiwa ini disebut dengan gerhana bulan parsial dan terjadi pada tanggal 19 November. Bulan merah yang sama akan semakin gelap saat bergerak melintasi bayangan bumi. Sayangnya, fenomena ini cuma bisa diamati di sebagian wilayah. Ini bumi kita. Yuk kita tandai dulu tempat-tempat yang bisa kamu datangi untuk melihat gerhana bulan parsial ini. Pertama ada Eurasia Timur, kemudian Jepang, Samudra Pasifik juga masuk dalam daftar ini. Tapi kamu perlu naik kapal untuk sampai ke sana. Berikutnya Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, dan terakhir sebagian wilayah barat Afrika Selatan. Pakai dulu kacamata gerhana mataharimu ya untuk menyaksikan fenomena astronomi terakhir sepanjang tahun ini, gerhana matahari terakhir. Fenomena ini akan terlihat sangat jelas karena bulan akan menghalangi matahari hampir selama 2 menit. Kamu juga akan bisa melihat korona matahari atau atmosfer terluar matahari. Tapi yang bikin ngenes, kamu harus pergi ke Antartika atau Atlantik Selatan untuk melihatnya. Kalau kamu nekat mau pergi juga, hati-hati aja deh. Katanya di sana dingin. Brrr. Planet ini dijuluki permata tata surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120.000 km. Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah, abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit. Planet yang kubicarakan adalah Saturnus, dan saat ini bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar kilometer yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi. Tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka di kutub dan bergerak lebih dekat ke khatulistiwa. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan 2 kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa.
Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi 7 hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di cakrawala dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak Bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar 1/4 bulan purnama. Cincinnya akan sebesar 2/3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada Bumi dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding Bumi. Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar keluar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika Bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus? Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih. Tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari Bumi ke bulan. Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menakjubkan ini? Di luar tepi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. 2 di antaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini, dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk moonlet atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi 2 di antaranya bertabrakan. Begitulah cincin misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan tidak, planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil.
Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi, bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu persatu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bongkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tampak kopong, tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus memicu letusan gunung berapi yang dahsyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru, menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus, tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim. Coba deh arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi, ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius loh. Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan 7 kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kg. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong karena sanggup mengangkat 450 kg. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa kriovolcano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung api biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya.
Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap lo ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di kutub selatan. Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya, tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja. Misalnya saja bakteri Deino. Nama latinnya panjang banget. Organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa, lebih tepatnya di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan. Apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Gurun Chili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu, saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di gurun itu benar. Titan menduduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Misi Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Misi ini akan diluncurkan 6 tahun lagi dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi kita masih perlu menunggu lama nih sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan, drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat drone-nya melesat dengan mulus. Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km, lepas landas dan mendaratnya secara vertikal, sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Ya, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk mencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, beserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain.
Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly sejauh setengah kali jarak tata surya kita selama 1 jam. Lain halnya saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik. Dragonfly digadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sup purba. Sup ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan. Kita bisa melihat sup yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang laik untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertamanya yaitu produksi energi. Ya, mungkin kita bisa mendirikan semacam pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian tempat bernaung untuk mesin dan manusia. Bangunan baru di Titan harus bisa melindungi kita dari suhu dingin yang menggigit serta cuaca buruk. Kita juga perlu mencari cara untuk mengumpulkan serta menghasilkan air minum dan oksigen. Belum lagi rumah kaca untuk menanam sumber makanan. Oh ya, perlu juga menambang bahan bakar yang nantinya diisikan ke kendaraan. Nah, untungnya Titan punya banyak persediaan metana. Tentunya sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Tapi, perlu diingat juga masalah besarnya. Karena gravitasi di Titan sangat lemah, penghuninya bisa kehilangan banyak massa otot. Akibatnya, mereka akan sulit bekerja, bahkan menjalani hidup. Belum lagi cryovolcano yang terus menyemburkan materialnya kapan saja. Atau mungkin kita perlu ide yang lebih berani dan menantang. Ubah saja atmosfernya. Tak perlu lagi tuh pakai topi dan sarung tangan berlapis-lapis. Untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan terraform di permukaan Titan agar mirip bumi dalam waktu yang lama. Atmosfer Titan harus diperkaya dengan oksigen agar kita bisa bernafas. Bagusnya lagi, kalau suhunya agak lebih hangat. Setelah itu, perlu juga menciptakan biosfer dengan menanam tumbuhan. Kita bisa mengubah Titan menjadi hutan rimbun penuh dengan pepohonan yang kita bawa dari bumi. Tapi karena tekanan dan gravitasinya berlainan, pepohonan di sana akan terlihat berbeda dari yang biasa kita lihat di bumi. Mungkin akan tumbuh sangat tinggi atau malah berukuran super duper mini. Siapa yang tahu pasti? Yang jelas, kita perlu memastikan Titan memang laik dihuni makhluk hidup. Para ilmuwan baru-baru ini menduga ada bentuk kehidupan di Venus. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi, bahkan juga dijuluki sebagai kembaran bumi. Mereka menemukan gas fosfina di Venus. Konon, gas ini dihasilkan oleh organisme hidup. Rupanya dugaan ini salah. Ya, tidak sepenuhnya salah sih. Ada sedikit gas fosfina yang menggantung di udara, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Nah kan, peneliti planet lain memang susah banget guys. Ilmuwan masih sering keliru. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang.
Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi, kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang, lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini.
Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas Katai Putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum, atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap, hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b, sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi Katai Putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona Like-Huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh. Meteorit besar memasuki atmosfer kita, menyebabkan bencana dahsyat. Segala bentuk kehidupan di bumi sirna. Gelombang api raksasa mengitari planet ini beberapa kali sampai hanya tersisa abu dan debu dari lanskap yang hijau itu. Tapi sekali lagi ada pilihan lain untuk masa depan planet kita. Matahari bisa menelannya. Tunggu, kamu siapa? Dalam evolusinya, bintang kita akan terus berkembang. Ini suara satunya dari mana sih? Hingga akhirnya membesar dan menelan planet kita bahkan tanpa sadar. Hey bro, ini videoku.
Enak aja. Oke, nggak apa-apa. Kali ini boleh deh berdua. Tapi jangan kejauhan ke masa depan dulu. Oke deh, aku nurut. Gimana kalau kita bahas bumi sebentar lagi bakal punya cincin? Kayak Saturnus? Mirip sih, cincin Saturnus kan terbuat dari debu dan es. Iya, katanya sih gitu. Ribuan tahun lalu, kejadian super misterius terjadi di orbit Saturnus. Gravitasi planet ini menghancurkan salah satu satelitnya. Ya, Saturnus itu raksasa gas. Bobotnya 95 kali lebih berat dibanding bumi. Jadi gravitasinya lebih kuat. Saturnus menarik bulan kecil dari orbitnya ke permukaannya. Terus, bulan kecil itu hancur dari dalam akibat gaya pasang surut. Kayak yang ada di antara bumi dan bulan. Banyak fragmen besar terjebak di orbit Saturnus. Menurut sebagian ilmuwan, ada tabrakan antara dua bulan di sana. Keduanya saling menabrak kayak bola biliar. Hasilnya, kedua objek kosmik ini berubah jadi puing-puing dan balok-balok es. Mau yang manapun prosesnya, puing-puing ini mulai mengitari Saturnus. Semuanya bertabrakan satu sama lain dan berubah jadi batu yang lebih kecil. Agak mirip blender kosmik gitu. Bebatuan ini secara bertahap terkikis jadi debu. Dan balok es besar berubah jadi kristal kecil-kecil. Rata-rata rasio objek di sana dengan cincin ini sama kayak kuku manusia dengan bus sekolah. Dan sebentar lagi, cincin yang sama bakalan muncul di sekitar bumi. Tapi gimana caranya? Kita memang punya bulan sih, tapi kayaknya bulan gak bakal hancur dalam waktu dekat. Selain itu, kita gak punya bulan lain yang bisa menciptakan tabrakan yang sama di orbit kita. Sampah antariksa jawabannya, ada banyak banget loh. Kita mulai meluncurkan pesawat antariksa ke orbit bumi sejak tahun 1957 dan hampir selalu mengikuti skenario yang sama. Ah, ya. Roket terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pendorong alias booster yang kadang jumlahnya lebih dari satu. Terus ada booster kedua, lalu ada kargo yang berada di dalam kapsul di ujung roket. Booster mempercepat roket hampir ke orbit dan kemudian melepaskan diri. Lalu booster kedua menyalakan mesin dan naik lebih tinggi supaya kargo sampai ke orbit. Kemudian booster keduanya juga dilepas. Baru kapsul kargo melepaskan satelit atau probe antariksa ke luar angkasa. Ya, booster pertama dan kedua roket dan kapsul kargonya itu memang sekali pakai. Artinya semuanya tinggal di orbit bumi. Seiring waktu, planet kita menarik semua ini. Terus semuanya masuk ke atmosfer dan terbakar karena bergesekan dengan udara. Tapi banyak objek terus mengitari planet kita selama beberapa dekade. Tahun 2021, ada sekitar 170 juta sampah antariksa di orbit kita. Ini adalah bagian-bagian dari pesawat antariksa. Misalnya, baut yang digunakan untuk melepas booster roket. Ada juga satelit buatan usang atau yang masih beroperasi, pesawat antariksa yang masih berfungsi, dan puing-puing dari tabrakan yang pernah terjadi. Oh, aku pernah dengar juga tuh. Tahun 2009 ada 2 satelit yang tabrakan. Keduanya hancur dan pecah, jadi sekitar 600 puing beragam ukuran. Ya, dan fragmen logam tajam ini terbang di orbitnya dengan kecepatan 10 km per detik. Bisa berangkat dari New York ke London dalam waktu kurang dari 10 menit tuh. Ya, itu sama kayak kecepatan terbang roket kita. Atau sekitar 45 kali lipat lebih cepat dibanding pesawat komersial. Nah, fragmen-fragmen ini punya banyak energi. Pas tabrakan semuanya hancur dan jadi lebih kecil. Sama kayak puing-puing bulan di sekitar Saturnus. Bener banget. Tapi puing-puing logam yang mengorbit lebih cepat dibanding kecepatan suara bisa ngerusak pesawat antariksa kita kan? Ya, Stasiun Luar Angkasa Internasional pernah nyalain mesin demi menghindari tabrakan dengan kumpulan sampah antariksa. Pecahan logam tajam bisa merusak lambung stasiun, bahkan bisa sampai bolong loh. Kalau ini terjadi, ISS yang harganya sekitar 2 kuadriliun pasti hancur. Jadi kalau kita terus buang sampah ke orbit, planet kita bisa beneran punya cincin nih. Dan cincin ini mungkin bakalan kelihatan pas siang. Cincin ini bakal mantulin sinar matahari, sama kayak bulan. Dan kalau nengok keluar jendela, kita bisa ngelihat garis indah yang tertutup oleh bayangan bumi. Keren banget ya. Mau lihat pemandangan yang lebih unik? Bayangin ukuran matahari kita meningkat 10 kali lipat. Dan proses itu lagi terjadi sekarang. Bintang kita adalah kettle raksasa yang membakar hidrogen. Matahari terus memanas, dan setiap 1 miliar tahun, matahari 10% makin cerah dan menghasilkan lebih banyak panas. Matahari bakalan bikin bumi makin panas, dan akhirnya, samudra dan lautan di bumi bakal menguap. Awan tebal akan menutupi langit kita, bikin bumi jadi kayak rumah kaca raksasa. Rumah kita ini bakal jadi kayak Venus. Kayaknya manusia nggak mungkin bisa hidup di bumi lagi. Terus gimana dong? Kita bakal angkut semua manusia dan hewan pakai pesawat antariksa buat pindah ke Mars. Nantinya, suhu hangat matahari di sana bakalan pas. Air dan karbon dioksida di dalam Mars bakal mulai menguap dan menciptakan atmosfer. Ini bakal bikin efek rumah kaca.
dan bikin planet ini cukup hangat jadi kita bisa jalan-jalan bebas pakai celana pendek. Kemudian dari permukaan Mars kita bakal ngeliat bumi berubah jadi batu nggak bernyawa dengan awan asam mirip Venus. Yup, tapi sekitar 7 miliar tahun lagi, matahari bakalan lebih berkembang dan jadi raksasa merah. Di fase ini, ukurannya bakal jadi 256 kali lebih luas dibanding sekarang. Jadi matahari bakalan nelan Merkurius dan Venus seutuhnya, sementara ujungnya pas di orbit bumi. Jadi planet kita bakal tenggelam ke dalam plasma panas di permukaan matahari? Bisa jadi, tapi kalau bintang menghabiskan banyak bahan bakarnya, beratnya berkurang. Jadi medan gravitasi matahari juga bakal melemah. Planet-planet di tata surya pun nggak akan sedekat itu lagi. Mungkin orbit planet kita jadi lebih luas, dan bumi bakal jadi planet yang paling dekat ke matahari. Sebagian ilmuwan yakin pada saat itu, bulan Saturnus Titan bakal cocok jadi rumah baru buat umat manusia. Kemudian matahari bakal mulai melepas lapisan atasnya, jadi massa dan gravitasinya menurun drastis. Dampaknya, tata surya bakalan jadi kacau. Beberapa planet bakal saling tabrakan, yang lain mungkin terbang jauh ke angkasa luar yang gelap. Udah kayak biliar kosmik. Bener banget. Dan tahap akhir dari kehidupan matahari adalah katai putih. Terus, bintang kita bakal jadi seukuran bumi. Planet-planet yang selamat nggak akan dapat panas yang cukup dari katai putih ini, dan cahayanya perlahan memudar selama miliaran dan triliunan tahun. Tantangan lain yang menanti bumi di masa depan yang jauh berskala galaksi loh. Tabrakan Bima Sakti dan Andromeda. Bener, sekarang ini galaksi Andromeda bergerak menuju kita dengan kecepatan 100 km per detik. Dengan kecepatan ini kita bisa mengitari bumi cuma dalam 6 menit. Nah, kita udah bisa nih ngelihat bintang-bintang dan gas dari galaksi Andromeda di langit malam dengan mata telanjang, yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dan 4 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini bakalan mulai nyatu. Belum ada yang tahu pasti gimana nasib bumi pada saat itu. Kalau bintang dan nebula dari dua galaksi bertabrakan, semuanya pasti kacau. Terus ledakan supernova bakal terjadi di mana-mana. Mirip kembang api. Tapi kemungkinan besar ini nggak akan terjadi. Kepadatan bintang dan objek antariksa yang ada di dalam galaksi rendah banget. Sementara jarak di antara keduanya super jauh. Ibaratnya kayak kamu ambil segenggam pasir terus kamu sebarkan ke seluruh bumi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah pas kedua galaksi ini tabrakan, gak akan ada air cair di permukaan bumi yang panas, yang berarti akhir bagi seluruh kehidupan. Para ilmuwan meyakini ini bisa terjadi dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi. Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi. Tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda. Dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini.
ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada dua hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan. Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konensi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya.
Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Masa eksoplanet ini 5 kali lipat masa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku.